فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di surga dunia ini, semoga Allah mengumpulkan kita juga di surga di akhirat. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah selesai semua ya? Berarti sekarang ihdinas siratal mustaqim. Halaman 50 ya. Benar. Yang 47 itu sudah. Kita baca di sini halaman 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami ke as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan kita baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Kata beliau, lama taqaddama tsana'u 'ala al-mas'uli tabaraka wa ta'ala nasaba an yaqiba bis-su'al kama qala. Kata beliau, ketika sudah didahulukan as-salat, pujian-pujian kepada mas'ul. Mas'ul itu yang dimintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Maka setelah memuji-puji yang dimintai itu, maka cocok ya, cocok nasabah untuk diiringi setelahnya dengan soal. Soal yaitu permintaan, request. Jadi maksudnya ayat-ayat sebelumnya itu kan puji-pujian kepada Allah. Anda lihat Al-Fatihah ini urutannya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, Maliki yaumiddin, ialah yang merajai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah kami beribadah dan kepada Engkau lah, hanya kepada
Ini semuanya ats-tsanah, pujian, sanjungan kepada mas'ul. Mas'ul itu yaitu yang dimintai nanti. Karena surat Al-Fatihah ini sebenarnya adalah urutan doa. Doa itu sebaiknya meniru surat Al-Fatihah ini. Jadi ketika kita berdoa, kita puji Allah terlebih dahulu. Dipuji-puji dengan pujian-pujian yang layak, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Baru setelah kita memuji Allah, kemudian kita minta doanya, kita minta kepada Allah, permintaan kita, request kita, macam-macam. Dan maksudnya di luar ini, kalau kita mau berdoa kepada Allah, mungkin minta rezeki, ya, atau minta kesehatan. Nah, sebelum Anda minta itu, adabnya itu terlebih dahulu memuji Allah dulu dengan pujian-pujian yang layak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Setelah dipuji, baru kemudian meminta. Nah, surat Al-Fatihah kan urutannya gitu. Request permintaannya itu mulai ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu request permintaannya. Ya, jadi setelah dipuji kemudian baru mengucapkan soal. Nasaba an yaqiba bisu'al. Barulah kemudian diiringi dengan permintaan. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan di hadits qudsi yang sudah berlalu kita bahas, yaitu Allah mengatakan fanisfuha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini yang pernah kita lewati. Kata Allah, surat Al-Fatihah itu separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ya, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Dan bagi hambaku lah apa yang dia minta. Wali abdi masal. Bagi hambaku apa yang dia minta di surat Al-Fatihah ini. Kemudian kata penulis di sini, wa hadza akmalu ahwalis sa'il an yamdaha mas'ulahu thumma yas'alu hajatahu. Ya, wa hadza, dan ini surat Al-Fatihah ini seperti ini, itu merupakan akmalu ahwal, sesempurna-sempurnanya kondisi as-sa'il, kondisi orang yang meminta, orang yang berdoa. Ini kondisi yang paling sempurna dari orang yang berdoa. Apa itu? An yamdaha, yaitu dia memuji mas'ulahu, dia memuji terlebih dahulu mas'ul, yang dimintai. Siapa yang dimintai tadi? Allah. Dia puji Allah, thumma, kemudian yas'al, kemudian dia meminta hajatahu, dia meminta hajatnya. Wa hajat ikhwanihil mu'minin, dan dia meminta hajatnya dia dan hajatnya saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang beriman. Jadi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, kami di situ bukan sampean tok, tapi kami di situ mencakup semua orang-orang beriman, semua kaum mukminin. Berarti ketika Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Anda mendoakan saudara-saudara Anda sepanjang dia masih mukmin, Anda ikut mendoakannya, meskipun dia musuh Anda juga. Ya, meskipun dia itu musuh Anda, berarti Anda mendoakan dia karena dia seorang mukmin. Makanya di antara tauliyah, pernah tahu tauliyah ya? Kalau nggak salah pernah kita bahas tauliyah. Tauliyah ini ungkapan yang jujur, tapi diinginkan kebalikannya kepada lawan bicaranya. Contoh misalnya, ada dua orang yang sedang bertikai. Dua orang beriman sedang bertikai. Maka cara kita untuk mendamaikan
si B yang bertikai sama engkau, dia itu mendoakan kebaikan untukmu. Dia itu mendoakan kebaikan untukmu. Dia nggak bohong. Benar, ketika si B itu membaca surat Al-Fatihah, si B pasti melewati ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Berarti secara tidak langsung dia ikut mendoakan si A, mendoakan musuhnya itu. Paham begitu? Iya. Ini namanya tauriyah. Boleh dalam kondisi-kondisi yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Kita lanjut di sini. Dia meminta hajatnya dan hajat saudara-saudaranya yang beriman biqaulihi, dengan ucapannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita lanjut. Wa fi hadza dalilun, dan dalam ungkapan ini ada dalil. Ya, dalam ungkapan ihdinas siratal mustaqim ini juga merupakan dalil al-habdi ala tawassul bis sifatil ula wa bil a'malis shalihah. Ayat ini merupakan dalil untuk memotivasi, al-habdi memotivasi, menganjurkan agar tawassul. Ya, tawassul artinya berdoa dengan perantara, agar bertawassul dengan sifat-sifat al-ula, sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Wabil a'malis sholihah, dan tawassul dengan amal-amal soleh. Pernah kita sampaikan tentang masalah tawassul. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara dalam berdoa kepada Allah. Dan ayat ini sering disalahartikan oleh sebagian orang untuk mereka bertawassul kepada orang-orang yang telah mati. Mereka datang ke kuburan-kuburan wali, kemudian mereka minta kepada wali tersebut dengan alasan supaya doanya disampaikan kepada Allah. Ya, bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, agar orang yang mati ini menyampaikannya kepada Allah SWT. Dan maka kita bahas di sini tentang tawassul. Tawassul ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Tawassul yang tidak syar'i ada dua, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ya, tawassul yang tidak syar'i ada yang bid'ah dan ada yang syirik. Tawassul yang syar'i yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh misalnya Anda berdoa dengan nama Allah. Ya Allah, bi annaka rahman irhamni. Perhatikan tiga kalimat ini. Ya Allah, ini kalimat pertama. Ya Allah, ini namanya an-nida, memanggil, nyeluk. Ya Allah, qalin, memanggil Allah. Karena ada kata-kata ya, wahai Allah. Kalimat kedua, ini tawassulnya, perantaranya. Ya Allah, bi annaka rahman, karena engkau adalah ar-rahman. Ya, ar-rahman ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bi annaka rahman. Nah, ini tawassulnya ini. Ya Allah, karena engkau adalah ar-rahman. Nah, baru kalimat yang ketiga, requestnya, irhamni, rahmatilah aku. Ini request, permintaan.
Urzuqni. Ya Allah, karena Engkau adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, maka urzuqni, berikan rizkimu kepadaku, berikan aku rizki. Paham Ibu? Bisa dipahami? Tak yakin. Masa cepat dulu? Gak cepat, nanti gak maju kita dulu. Ya, diulangi lagi. Tawasul yang pertama, yang syar'i adalah tawasul dengan apa? Nama Allah dan sifat Allah. Nah, contoh misalnya tawasul dengan nama Allah, yaitu tadi kalimat yang tadi saya baca. Ya Allah, bi annaka ar-Rahman irhamni. Ya Allah, ini apa? Kalimat apa ini? Tadi nyeluh, manggil. Nah, kemudian yang kedua, bi annaka ar-Rahman, karena Engkau adalah Ar-Rahman. Kalimat apa ini? Nah, ujian sekaligus tawasul, perantara itu tawasul. Ketika kita berdoa, kita jadikan nama Allah itu sebagai perantara kita dalam berdoa kepada Allah, sebagai sarana. Kalau mau kurang jelas, sarana kita dalam berdoa kepada Allah. Ya Allah, karena Engkau adalah Ar-Rahman, irhamni. Ini baru requestnya, rahmatilah aku. Kalau minta ilmu, ada yang bisa. Ya Allah, bi annaka, apa nama Allah yang menunjukkan ilmu? Apa tadi? Alim. Ya Allah, bi annakal alim, alimni. Ya Allah, karena Engkau adalah al-alim yang maha mengetahui, maka berikan ilmu kepadaku. Hah? Apa Bu? Yang apa tadi? Satu aja. Oh, ya kalau yang mau rezeki, ya Allah, bi annak. Oh, berarti lebih tertarik rezeki daripada ilmu. Ya Allah, bi annaka razzaq. Ya Allah, bi annaka ar-razzaq, urzuqni. Baik. Atau bisa juga tawasul dengan sifat. Itu tadi dengan nama Allah. Bisa juga tawasul dengan sifat, seperti doanya Nabi Sulaiman yang ada di dalam surah An-Naml. Ya, perhatikan doanya Nabi Sulaiman di dalam surah An-Naml. Naml bukan nahl, semut. Ayat yang ke 19. Ini doanya panjang. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Nah, baru setelah itu ini yang kita bahas. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin.
Sudah ketemu ayatnya? Nah, perhatikan ayat yang terakhir ini, potongan yang terakhir ini. Wa adkhilni, dan masukkan aku. Ini requestnya. Masukkan aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke golongan hamba-hambamu yang soleh. Kalau Anda jeli, mana tawasulnya? Jadi doa tadi tawasulnya yang mana? Masukkan. Nah, birahmatika. Itu berarti paham maksudnya tawasulnya. Birahmatika itu tawasulnya. Adapun masukkan itu bukan tawasul, itu request. Kan sudah jelas kalimatnya, kalimat perintah. Wa adkhilni, masukkan aku. Nah, itu requestnya, itu doanya. Nah, birahmatika, rahmat itu nama atau sifat? Nama Allah atau sifat Allah? Sifat. Ya, kalau namanya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama. Kalau rahmat itu sifat. Ya, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tawasul yang pertama dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-Fatihah itu kita berdoanya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi mulai ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa nama Allah disebut di situ? Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu nama Allah lagi. Maliki Yaumiddin, Malik, ya Malik itu juga nama Allah. Nah, setelah disebut nama-nama Allah itu, baru masuk ke requestnya Ihdinas siratal mustaqim. Itu requestnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat-ayat sebelumnya itu tawassul. Dan yang kedua, tawassul yang syar'i adalah tawassul dengan amal soleh. Ibu lihat di halaman 50 itu, kita lanjutkan bacanya. Faqad hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu bisifatihi. Dalam surat Al-Fatihah, seorang yang membacanya, dia itu hamidallah, memuji Allah. Wa athna alaihi, kurang lebih sama, athna juga artinya memuji, menyanjung. Wa majjadahu, dan mengagungkan Allah bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Nah, baru kemudian disebutkan apa sih nama-nama Allah yang dijadikan tawassul dalam surat Al-Fatihah itu. Tuh, di bawahnya dalam kurung itu ditulis Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, ini semuanya adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawassul yang kedua ini tadi disebut sama beliau di sini dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Contoh misalnya tadi doanya tadi, Ya Allah, ini panggilan ini, Ya Allah, bibirri biwalidayya urzukni, misalnya. Ya Allah, sedekahku yang aku berikan kepada orang-orang miskin, maka sembuhkan penyakitku. Ya Allah, biqiraati lil Quran, apa misalnya kita irhamni, alimni, adkhilni al-jannah misalnya. Ya Allah, dengan bacaan Quranku, ini tawassul, dengan bacaan Quranku, maka masukkan aku ke dalam surga-Mu. Mudah ya? Ya Pak? Gampang kan?
Enggak, pahamnya dulu. Nanti ibu-ibu doanya bagaimana itu urusan lain. Yang penting maksud saya paham maksudnya tawasul. Ya. Jadi ketika berdoa kita menyebutkan amal soleh. Ya, dengan amal solehku ini maka kabulkan doaku ya Allah. Sing repot tidak boleh amal soleh. Iya, repot kalau tidak punya amal soleh. Baik. Kemudian yang ketiga adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup dan dia hadir. Hadir itu maksudnya tahu kalau kita minta dia, tahu kalau kita request kepada dia. Contoh misalnya saya mau keluar negeri, mau apa misalnya ada orang yang sakit, dia mau operasi, maka dia ketemu sama seorang mukmin, nggak harus ustadz ya, nggak harus ustadz, siapa saja yang Anda lihat dia ini baik, akidahnya lurus, dan soleh, bukan orang-orang yang fasik, maka Anda bilang kepada dia, Bu atau ya siapa, Pak, besok saya mau operasi, ya doakan saya supaya operasinya lancar. Itu tawasul kepada orang yang masih hidup dan dia hadir, tahu kalau kita minta-minta. Tapi kalau dia nggak hadir, dia nggak tahu kalau kita minta-minta, nggak boleh. Dan misalnya ada Ustadz Fulan, ya Ustadz Fulan ini jauh rumahnya, mungkin dia rumahnya di Jakarta, rumahnya mungkin di Semarang. Anda sedang sakit, kemudian Anda mengatakan dalam doa Anda, wahai Ustadz Fulan, besok saya mau operasi, ya doakan saya supaya lancar operasinya. Ustadznya ada di sana, ustadznya ada di Jakarta, nggak tahu dia kalau Anda berdoa, nggak tahu kalau Anda minta sama dia, kecuali kalau telepon. Kenapa itu dilarang? Karena pasti Anda meyakini bahwa sang ustadz tadi punya pendengaran seperti pendengarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya Ibu ya? Kecuali ustadz tadi Anda meyakininya dia itu punya pendengaran seperti pendengarannya Allah. Yang bisa kayak gitu itu cuma pendengarannya Allah saja. Selain Allah nggak bisa kayak gitu. Maka harus telepon sama dia, kabari, doakan saya ya besok saya operasi, doakan saya besok saya mau ujian, doakan saya besok saya mau ini dan seterusnya. Itu harus telepon. Kalau enggak ketemu langsung. Atau misalnya kepada orang yang sudah mati. Ini yang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Datang ke kuburan, kemudian minta kepada penghuni kubur tadi, ya wahai fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya, wahai Habib fulan, ya wahai Kiai fulan, bilang kepada Allah bahwasanya besok saya mau operasi, saya minta kesembuhan. Ini nggak boleh, karena orang yang telah meninggal itu tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal itu didoakan, bukan diminta-minta doa. Maka itu tawasul yang tidak syar'i, bisa bid'ah, bisa syirik hukumnya. Sampai paragraf ini jelas dulu. Lanjut, masih di halaman 50. Kata beliau, "Tsumma afradahu bil ibadati wal isti'anah." Setelah di surat Al-Fatihah ini, setelah kita membaca puji-pujian kepada Allah,
Allah dalam beribadah dan dalam minta tolong. Ini dalam ayat apa ini? Setelah kita memuji Allah, kita mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah dan dalam masalah minta pertolongan. Ini tauhid apa? Tauhid apa? Ayat apa ini? Nah, sudah. Iya karena Abu dua iya dan Nasrani. Itu maksudnya. Jadi ini urutan, diurutkan lagi sama beliau. Setelah itu, faba'da, maka setelah itu, an qaddama baina yaday rabbih hadhil a'malis shalihah, dan setelah dia persembahkan di hadapan Rabb-Nya amal-amal soleh tersebut. Muji Allah itu amal soleh bukan? Amal soleh. Beribadah kepada Allah amal soleh bukan? Minta tolong kepada Allah amal soleh bukan? Amal soleh. Setelah itu semuanya dia persembahkan kepada Rabb-Nya, taqaddama minhu sa'ilan hajatahu, baru kemudian dia minta hajatnya kepada Allah. Bisa dipahami nggak urutannya? Ibu-ibu coba lihat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, mulai ayat pertama sampai ayat keempat. Ya, mulai ayat pertama sampai ayat keempat itu tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Nah, ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau gini, ayat ke-1 sampai ayat ke-4 itu tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, plus itu adalah tawassul dengan amal soleh juga. Karena memuji Allah itu bagian dari amal soleh, ya enggak? Ya, memuji Allah itu bagian dari amal soleh. Nah, sedangkan yang kelima itu nggak ada pujian kepada Allah. Itu hanya pernyataan bahwasanya kita hanya beribadah dan hanya meminta tolong kepada Allah saja. Ini tawassul dengan amal soleh, yaitu dengan beribadah kepadanya dan minta tolong isti'anah kepadanya. Nah, setelah tawassul baru ayat yang ke-6-nya ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini request-nya, ya, permintaannya. Dan lanjut lagi, wahia, apa permintaan itu? An yahdiyahu, agar Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya. Wa ikhwanahul mu'minin, dan kepada saudara-saudaranya yang beriman, ya, agar memberikan petunjuk kepadanya dan kepada saudara-saudaranya yang beriman, siratal mustaqim, ke jalannya Allah yang lurus. Ya, siratahu, di situ artinya maksudnya Allah. Ya, siratallah al-mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Alladzi, apa jalan Allah yang lurus itu? Wal Islam. Yang dimaksud jalan Allah yang lurus adalah al-Islamus sahih, Islam yang sahih. Apa mau tambahan sahih ini? Kenapa kok ada tambahan Islam yang sahih? Karena ada Islam yang tidak sahih. Ya, maka yang kita minta kepada Allah adalah Islam yang benar, al-khali, yang bebas. Al-khali artinya yang terbebaskan, minas ziyadah wan nuqsan, terbebaskan dari tambahan-tambahan dan dari kekurangan-kekurangan. Artinya Islam yang bersih, bebas, free dari tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan.
wa khurafatin, yang murni dari segala macam bid'ah dan segala macam khurafat. Tuh, kita kalau minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim dan kita tahu maknanya ihdinas siratal mustaqim seperti ini, maka orang akan terjauhkan dari bid'ah, terjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Tapi sayangnya sebagian orang membaca surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, dia nggak paham maknanya, makanya masih berkubang dalam kebid'ahan, masih terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Islamnya masih terkotori dengan noda-noda kesyirikan, dengan noda-noda kebid'ahan, karena dia nggak minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim dengan makna yang kita sebut ini. Dan kemudian kita lanjutkan, hadzal sirat, jalan ini, alladzi huwa aqrabut turuq, adalah jalan yang paling dekat. Ya, aqrabut turuq yaitu jalan yang paling dekat. Ya, aqrab itu jamak dari aqrib, jalan yang paling dekat. Ya, as-sirat adalah jalan terdekat lil wusul, untuk mencapai ila ma yuhibbullah, mencapai apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa yarda, dan diridhoi oleh Allah, tibaqa ma amara, sesuai dengan apa yang dia perintahkan, wa ballagha Rasulullah, dan sesuai dengan apa yang disampaikan, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ingin jalan menuju kecintaan Allah, semua muslim mencari ridho Allah, semua muslim mencari kecintaan kepada Allah. Nah, jalan yang paling dekat untuk kita menggapai cinta Allah, menggapai ridho Allah, adalah dengan cara kita menempuh as-sirat. Ya, kita lewat di as-sirat. As-sirat mengharuskan kita meninggalkan bid'ah-bid'ah dalam agama. Harus berpegang dengan Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang tidak terkotori dari noda-noda kesyirikan dan kebid'ahan. Dan itu langka itu, ya, di zaman kita sekarang langka. Orang-orang yang berpegang dengan Islam yang murni langka, karena sudah terkotori kebanyakan dengan bid'ah-bid'ah. Sehingga ketika ada orang yang menyeru, mengajak manusia kembali kepada Islam yang murni, itu pasti sudah mengalami cacian, mengalami bulian, dianggap keras, dianggap radikal. Ya, padahal tugas kita adalah memurnikan agama Allah ini, membersihkan agama Allah ini dari noda-noda yang memang bukan bagian daripada agama. Nah, itu tugas kewajiban seorang dai, kewajiban seorang ulama, untuk dia senantiasa menjaga kemurnian agama ini. Meskipun banyak orang-orang yang tak suka, meskipun banyak orang-orang yang tak ridho, tapi para ulama, mereka tetap tegar menyeru manusia kepada kemurnian Islam, menyeru manusia kepada ajaran Islam yang murni, yang asli dari Nabi SAW. Karena mereka cari ridho Allah, mereka mencari ridho Allah, mereka tidak mencari ridho manusia. Seandainya para ulama, seandainya para ulama Ahlus Sunnah As-Salafiyun, mereka mencari ridho manusia, bisa bagi mereka mudah. Mereka tinggal ikut pasar saja. Apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang, mereka ikuti. Apa yang dicintai sama kebanyakan orang, mereka ikuti. Tapi ternyata tidak. Mereka tidak mencari ridho manusia. Ya, mereka mencari ridho Allah, meskipun dengan resiko dibenci sama manusia, mereka tidak berusaha. Nah, dan kita berikan
melihat ayat-ayat Al-Quran, mencermati ayat-ayat Al-Quran, fa innahu yara, maka dia akan melihat jami'a ayatid du'a. Dia akan melihat semua ayat-ayat doa. Dalam Al-Quran kan banyak tuh ayat-ayat doa. Ya, dia akan melihat ayat-ayat doa itu la budda, harus. Dia akan melihat ayat-ayat doa itu harus an yasbiqaha, harus didahului tawassulun ilallahi ta'ala, didahului dengan tawassul kepada Allah, perantara kepada Allah. Imma bidu'aihi, entah dengan memanggil Allah, itu juga sudah masuk tawassul itu. Jadi sekedar memanggil Allah dengan namanya itu sudah bagian dari tawassul, sudah dianggap tawassul. Contoh tadi misalnya, ya Allah irhamni, ya Allah rahmati aku, ya Ghaffar ighfirli, wahai Ghaffar yang Maha Pengampun, ighfirli, ampuni aku. Nah, ya Ghaffar, panggilan kepada Allah itu juga sudah dianggap sebagai bentuk tawassul. Ya, tapi harus cocok ya Bego ya. Antara nama yang dipanggil, nama yang kita gunakan untuk tawassul dengan inti dari permintaan kita itu harus klop. Jangan mengatakan seperti ini. Misalnya Anda memanggil Allah, ya Rahman. Rahman artinya yang maha pengasih. Ya Rahman, yang maha kasih, yang maha sayang. Adzibhum, siksa mereka. Bukan nyambung. Iya, mestinya panggil dengan nama-nama Allah yang menunjukkan kekuatan Allah. Ya Qawi, wahai Allah yang maha kuat. Ya Jabbar, wahai Allah yang maha perkasa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, misalnya. Harus sesuai dengan isi doanya. Au bidzatillah, atau dia tawassul dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya dengan nama Allah itu sendiri. Au bi asma'ihi al-husna, atau dengan nama-nama Allah yang husna, yang terbaik. Ya, husna itu artinya ahsan, nama Allah yang paling baik. Karena tidak ada nama yang lebih baik daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Au sifatihil ula, atau dia tawassul dengan sifat-sifatnya yang al-ula, yang tinggi. Au bil a'malis sholihah, atau tawassul dengan amal-amal soleh. Ya, seorang muslim kalau mencermati ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang doa, itu pasti ada kemungkinan-kemungkinan itu tadi. Tawassul dengan nama, dengan sifat, tawassul dengan amal soleh. Allati yataqarrabu biha ila rabbih, yang mana dengan nama-nama Allah itu, dengan sifat-sifat Allah itu, dengan amal-amal soleh itu, dia yataqarrab, dia mendekatkan dirinya ila rabbi, kepada Rabb-nya. Atau bisa juga an yatawassala ilaihi, dia bertawassul kepada Allah bidu'ai ikhwanihil mu'minina lahu, dengan dia atau dengan doanya saudara-saudaranya yang beriman. Ya,
dengan doanya saudara-saudaranya yang mukmin. Jadi kalau orang kafir jangan diminta doa. Ada tetangga kita Nasrani, ya, mohon doanya itu kadang ada keceplosan sebagian orang gitu. Iya, mohon doanya gitu. Ngapain minta doa kepada mereka? Mereka syirik. Mereka doanya bukan kepada Allah. Ketika Anda minta doa kepada mereka berarti Anda mensupport kesyirikan mereka. Doa yo nang Tuhanmu yo. Ngapain kita nggak mengakui Tuhan mereka kok? Kita nggak mengakui sesembahan mereka. Kita kafir terhadap sesembahan mereka. Kita nggak ridho sesembahan mereka disembah sama manusia. Kenapa kita minta doa kepada orang-orang kafir? Yang akan kita minta doa adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Minta doa kepada mereka. Tapi ini belum kita sampaikan ini. Tapi kalau ingin tauhid yang lebih sempurna, Anda doa sendiri. Itu lebih utama daripada Anda minta doa kepada orang lain. Lebih utama Anda minta doa sendiri, Anda berdoa sendiri. Itu lebih sempurna tauhidnya. Karena dikhawatirkan ya, kalau Anda berdoa kepada orang, minta doa kepada orang lain, ketika terkabulkan doa tersebut, maka Anda nanti cepat atau lambat dikhawatirkan ada ketergantungan sama orang tersebut. Ada ketergantungan sama orang tersebut. Nah, ya, demi kalau nggak minta doa sama bulan, gak dikabulkan. Ada membuat Anda ketergantungan, dikit-dikit minta doa sama dia, dikit-dikit minta doa sama dia. Sampai kalau dia sudah pindah rumah, diparahi mulai jauh-jauh. Kenapa? Doanya makbul. Nah, kalau sudah kayak gitu, ketika dia mati, apa yang terjadi? Orang yang suka Anda minta doa ini mati, meninggal, apa yang terjadi? Diparani, kuburani. Tuh, itu kan awal mulanya dari situ kan? Iya. Awal mulanya dari situ. Maka kalau ingin menyempurnakan, meskipun hukumnya boleh saja. Tapi kalau ingin kesempurnaan tauhid, berdoa sendiri. Ya, berdoa sendiri. Atau Anda minta doanya jangan sama satu orang, tapi minta doanya sama beberapa orang. Jadi kalau dikabulkan, Anda bisa berasumsi bahwa mungkin salah satu dari mereka yang doanya dikabulkan, atau mereka semua yang dikabulkan doanya. Iya. Tapi kalau cuma satu orang kok, wah ini kalau dikabulkan berarti ini gara-gara doanya orang ini mujarab, makbul. Akhirnya diuber terus orang. Ya, nanti bikin orangnya GR juga, hanya buka klinik dia. Ya, banyak didatangi pejabat-pejabat. Terjadi nggak? Iya, didatangi pejabat-pejabat yang mau nyala. Ya kan, yang mau nyala datang minta doa. Awalnya dari itu. Ya, baik. Au bi du'aihi lahum, atau dengan mendoakan mereka. Jadi jangan minta doa terus. Dungano. Jadi jangan kita minta doa kepada orang lain, kita juga mendoakan orang lain. Tuh, mukmin seperti itu, saling mendoakan. Qala Allah Ta'ala ala lisani bin Nun alaihi salam. Allah berfirman melalui lisannya bin Nun. Siapa bin Nun? Nabi Yunus alaihi salam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhana, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim.
Nuni lamma ibtala'ahul hut, sesungguhnya Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan yang besar, ya ibtala'ahu al-hut, ketika dia ditelan oleh ikan yang besar, lam yajid, dia tidak mendapati minat tawassul ilallah, dia tidak mendapati tawassul kepada Allah, perantara untuk berdoa kepada Allah, aqraba, yang lebih dekat, min tauhidihi, daripada tauhid kepada Allah. Jadi Nabi Yunus tidak mendapati ada sesuatu yang bisa mengantarkan saya kepada Allah, bisa mendekatkan doa saya kepada Allah selain daripada tauhid. Kata Nabi Yunus, tauhid inilah yang paling dekatnya tawassul kepada Allah. Ya, tauhidihi ta'ala wa tanzihihi, dan mensucikannya. Jadi Nabi Yunus berdoa dengan perantara tauhid. La ilaha illa anta, tidak ada yang benar disembah dengan benar kecuali Engkau. Ini tauhid. Subhana, ini tanzih. Tanzih itu artinya membersihkan, mensucikan Allah dari segala macam tuduhan-tuduhan keji kepada Allah. Maha suci itu Allah. Kemudian kita lanjutkan. Wal hidayatu hahuna al-irsyadu wat taufiq. Dan hidayah, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu kan kita minta hidayah, petunjuk, guidance. Ya, kita minta petunjuk. Nah, hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada al-irsyad dan ada at-taufiq. Ya, al-irsyad itu bisa juga diterjemahkan atau bisa juga dimaknai dengan al-ilmu. Ya, al-irsyad itu al-ilmu. Hidayah, petunjuk, itu terbagi menjadi dua. Tidak salah pernah dulu kali. Ada yang ingat nggak? Apa? Insya Allah pernah. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah irsyad dan hidayah taufiq. Baik, kita jelaskan ini saja. Hidayah irsyad itu adalah hidayah yang sifatnya hanya sebatas pengetahuan, knowledge, ilmu yang disampaikan. Nah, hidayah irsyad ini itu semua orang bisa. Nabi memberi hidayah kepada umatnya. Ya, seorang guru mengajar memberi hidayah kepada jamaahnya. Orang tua memberi hidayah kepada anaknya, tapi hanya sebatas apa? Ilmu. Hanya sebatas ilmu saja. Nah, baru kemudian namanya taufiq, itu hidayah yang khusus milik Allah. Seorang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ya, seseorang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ini misalnya kita lagi bahas tentang sholat, tentang wajibnya sholat, ya, tentang keutamaan sholat dan seterusnya. Kita bahas tentang ini. Maka ibu-ibu yang hadir di sini itu sudah dapat hidayah apa? Irsyad. Baik, mulai pengajian, pulang pengajian, apakah pasti jamin semuanya sholat? Tidak. Nah, itu baru untuk apa? Taufik dari Allah. Nah, itu cuma Allah yang bisa. Ya, itu cuma Allah yang bisa. Paham bedanya? Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas
56. Kalau di mushaf halaman 392. Sudah ya? Saya perhatikan ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa ngasih hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau ibu-ibu jeli, cermat, ini yang dimaksud hidayah apa? Sekarang ayat yang selanjutnya. Ibu-ibu buka surat Asy-Syura ayat 52. Kalau di mushaf halaman 489. Ayat 52, ayat terakhir. Ya, sebelum surat Az-Zukhruf. Ya, ayat-ayat terakhir sebelum surat Az-Zukhruf. 52. Oh, suratnya. Ya. Nah, perhatikan ini ayatnya panjang. Yang potongan terakhir, fokus yang potongan terakhir. Wa innaka, dapat? Nah, perhatikan di situ. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini kalau Anda masih ingat, dulu kita bahasnya tentang ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Masih ingat kan? Ya, dulu kita bahas tentang usul kaidah-kaidah tafsir. Ada ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi. Tadi di ayat surat Al-Qasas, Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW gak bisa ngasih hidayah. Tapi di ayat ini di surat Asy-Syura, kok Allah mengatakan Nabi bisa ngasih hidayah? Seakan-akan kontradiksi. Padahal surat Al-Qasas itu hidayah apa tadi? Tauhid. Sedangkan ini surat Asy-Syura, hidayah apa yang dimaksud? Hidayah irsyad. Nabi bisa ngasih hidayah irsyad. Makanya tadi surat Al-Qasas itu turun ketika Nabi gagal mengislamkan pamannya. Siapa? Abu Lahab. Sudah turun ayatnya, sudah nggak bisa, sudah Nabi sudah nggak mendakwai lagi. Sudah turun tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nabi sudah nggak berdakwah kepada Abu Lahab karena Allah sudah vonis dia di neraka. Tapi Abu Thalib itu nggak ada ayat yang menurunkan tentang kondisinya dia. Jadi Nabi nggak tahu nih Abu Thalib ini matinya kafir atau mukmin, nggak tahu. Tapi Nabi berusaha karena begitu baiknya Abu Thalib ini kepada Nabi. Sampai di akhir-akhir hidupnya, di saat-saat sakaratul maut, Nabi mendampingi Abu Thalib. Ya, Nabi terus mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah. Satu kalimat wahai. Yang kalau kau ucapkan kalimat ini, aku akan jadikan sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Ternyata sampai mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di sini menunjukkan Nabi cuma bisa ngasih hidayah irsyad. Nabi nggak bisa ngasih taufik. Taufik
Daya taufik terbagi lagi menjadi yang pertama al-fahmu, paham. Ya, paham. Kemudian yang kedua yaitu al-qabul, menerima. Ya, al-qabul, menerima. Ijab qabul itu. Qabul kan artinya menerima. Saya terima nikahnya. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga al-amal, mengamalkannya. Ini masih subnya taufik tadi ya. Topik ini gimana? Topik. Yang ketiga al-amal, mengamalkannya. Yang keempat ad-da'wah, mengajak atau mendakwahkannya. Dan yang kelima al-istiqomah, bertahan di atasnya. Istiqomah. Baik, kita contohkan tentang musik. Ya. Ini kita lagi kajian tentang musik. Saya jelaskan tentang hukum-hukum musik, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, penjelasan para ulama secara logika. Kemudian juga saya tampilkan atau saya paparkan penyesalan orang-orang yang menghabiskan usianya dengan musik. Mereka menyesal begini-begini, saya paparkan semua. Baik, jamin ya, semua jamaah yang hadir di kajian itu paham dengan kajian saya? Nggak jamin. Ada orang-orang yang hadir di kajian, mulai awal dia menyimak sampai akhir tidak ada satupun ilmu yang dia dapatkan. Bukan karena tidur, dia menyimak, cuma nggak paham. Iya, nah maka pemahaman ketika kita hadir di pengajian, kemudian kita bisa paham, itu taufik dari Allah. Bukan karena ustadznya itu pintar ngomongnya, bukan. Paham ya? Itu taufik dari Allah. Oh, ini karena ustadznya bagus ngomongnya. Hatta meskipun sepasih-pasihnya ustadz, sebagus-bagusnya ustadz ngomong, kalau Allah nggak memberikan taufik kepada dia, mulai kajian nggak paham. Soalnya itu, iya, itu taufik dari Allah. Kemudian yang kedua, taruhlah dia sudah paham tadi kajian tentang musik tadi. Saya paham apa yang disampaikan sama ustaz ini, dalil-dalilnya, ya, pokoknya paham materinya itu. Saya sudah paham apa yang disampaikan. Yang kedua tadi apa itu? Al-qabul. Apakah setiap yang paham dia menerimanya? Enggak. Belum tentu. Dia nggak mau menerimanya. Dia bantah dengan syubhat-syubhat. Apa ini? Kata ustaz sebelah nggak apa-apa musik itu. Saking ini aja ustaznya keras, suka haram-haramin, nggak moderat, ya kan? Hidup susah amat, masa hiburan saja nggak boleh. Dia paham, tapi nggak mau menerima. Maka menerima itu juga taufik dari Allah. Baik, yang ketiga, ada yang sudah diberi pemahaman, ada yang sudah diberi penerimaan, dia menerima, hatinya itu menerima dia. Iya, memang benar sih ya. Kalau dilihat dalil-dalilnya itu, memang haram musik itu, memang melalaikan musik itu. Makanya orang yang mati gak ada yang mau minta dengerin musik. Orang yang mati itu mesti maunya ditalqin la ilaha illallah, atau kalau gak dengerin murattal, ya kan? Hatta pemusiknya sendiri kalau mau mati dengerin murattal, bukan dengerin musik. Itu fitrah. Dipikir-pikir sama dia, dapat hidayah dia, dapat taufik. Iya, saya terima kalau musik itu haram.
Apakah pasti dia mengamalkannya? Enggak. Tapi gimana ya? Kerjoko. Nah, mulai ada urusan petang, repot ya. Kalau saya tinggalkan musik, nanti saya makan apa? Karena penghasilan saya itu hanya ada di musik. Ya, pekerjaan saya itu memang ada di musik. Loh, kamu memang nggak menerima kalau musik itu harus menerima saya. Saya paham kajiannya itu dan saya terima pengajiannya itu. Cuma untuk mengamalkannya berat. Ya, berat mengamalkannya. Harus siap-siap dibully. Harus siap-siap dicaci maki. Seharusnya orang yang tobat hijrah ke manhaj salaf, kewajibannya yang paling utama adalah belajar, duduk di majelis ilmu, bukan terus kemudian sibuk jadi pembawa acara, sibuk akhirnya jadi ustaz. Sebagian di antara mereka jadi ustaz, ngisi kajian, awalnya cuma menceritakan tentang kisah pertaubatannya, dikisahkan tentang dulu saya begini, kemudian saya melihat cahaya dari langit. Di sana tertulis Allah. Saya menangis, tersungkur. Orang yang mendengarkannya jadi sedih, jadi termotivasi. Ya, karena bagus kisah-kisah taubatnya, diundang ke pengajian yang lain, diundang ke pengajian yang lain. Padahal dia sendiri masih jahil, masih belum punya ilmu. Harusnya dia duduk di majelis-majelis ilmu, dia perdalam ilmu agamanya, karena orang baru tobat. Tapi ini memang yang bikin kerusak juga adalah sebagian panitia-panitia, ibu-ibu kajian, tanpa memikirkan maslahatnya, mafsadatnya, justru merusak orang yang baru bertobat itu. Justru merusak artis yang baru bertobat itu tadi. Nah, ini dosanya ibu-ibu kajian sebagian yang suka bikin-bikin kajian mengundang artis-artis. Itu dosa mereka. Sehingga kita dapat sekarang sebagian artis-artis tersebut karena mereka nggak punya pemahaman yang kuat, nggak punya basic agama yang kuat ketika hijrah, gampang kena syubhat. Ketika mereka sudah kena syubhat, balik lagi ke dunia mereka. Terjadi nggak? Terjadi. Makanya sering kita wanti-wanti artis yang tobat, ya kemudian mu'alaf yang baru masuk Islam, suruh duduk belajar. Tugas mereka belajar, hadir di pengajian, bukan kemudian tampil jadi ustaz, bukan. Dan terus jamaahnya juga jangan mengangkat derajat orang-orang seperti itu, jamaah. Dijak selfie, ya kan, kemudian minta tanda tangan. Jangan, mereka ini orang-orang yang sama seperti yang lainnya. Di majelis ilmu mereka sama seperti yang lainnya, mau pejabat, mau mantan artis, mau mu'alaf. Nah, ketika dia sudah di atas jalan yang benar, as-siratal mustaqim, apakah jamin sampai mati dia di situ terus? Tidak. Nah, itu butuh yang kedua tadi, hidayah ala thoriq, hidayah di atas jalan. Nah, dari semua hidayah-hidayah yang tadi kita simpulkan, yang tadi kita jelaskan, kan banyak model-modelnya yang tadi saya jelaskan. Itu semua terkumpul dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta semua hidayah itu, ya. Kita meminta kepada Allah semua jenis hidayah itu. Kita minta pemahaman, menerima, ya, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan hidayah tersebut, kemudian bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Kemudian kalau kita sudah di atas jalan yang benar, maka kita minta supaya dibukakan jalan-jalan yang lain. Ya, dibukakan jalan-jalan kebenaran yang lain. Jadi ada sebagian orang mengatakan orang sholat itu hanya untuk orang yang sesat. Katanya gitu, sholat itu hanya untuk orang yang sesat. Loh, kok iso? Iya, coba lihat itu. Ketika dia sholat, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Bukan berarti sesat ya. Makanya jalur petunjuk. Kalau kita nggak sesat, maka nggak perlu kita sholat.
Karena kita tahu jenis-jenis hidayah tadi, hidayah itu banyak modelnya. Orang yang sholat itu bukan berarti orang yang sesat. Dia sudah di atas jalan yang benar, tapi dia minta istiqomah supaya tetap di atas jalan itu. Dan dia minta dibukakan pintu-pintu hidayah yang lain. Ya, dia minta dibukakan kepada Allah pintu-pintu hidayah yang lain. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini. Waqad tu'adda al-hidayatu bi nafsiha. Dan terkadang hidayah itu disebutkan sendirian. Yang disebutkan sendirian. Maksudnya tidak disebutkan jenisnya tadi. Irsyad atau taufik tidak disebutkan. Ya, dia disebutkan sendirian, hidayah itu toh. Kama guna seperti di surat Al-Fatihah ini. Allah cuma menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk, hidayah ke jalan yang lurus. Tidak disebutkan hidayah apa yang dimaksud. Tapi mencakup itu semuanya. Lihat di sini kata beliau, fatatadamman makna, maka ihdinas siratal mustaqim itu tatadamman, terkandung makna al-himna, berikan ilham kepada kami. Ya, al-himna, berikan ilham kepada kami. Ya, ilham taufik. Ya, sama kurang lebih. Ilham artinya taufik. Diilhamkan tuh. Au wafiqna, atau bisa juga tadi wafiqna, berikan taufik kepada kami. Au urzuqna, berikan rizki kepada kami. Jadi rizki hidayah itu juga rizki itu. Hidayah berupa ilmu itu rizki. Jadi rizki bukan cuma fulus. Rizki bukan cuma harta. Kita diberi ilmu, kita bisa melakukan amal-amal soleh, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, itu rizki dari Allah. Au aktina, atau berikan pemberian. Akti artinya berikanlah kepada kami. Ya, atau yukti itu artinya kekno, berikan kepada kami. Ya Pak, lanjut atau tanya jawab? Belum mari kan? Angkat atik pelan-pelan nih. Gimana? Lanjut tanya jawab? Baik, itu ditandai ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini selesainya jam berapa sih? Oh, 12 berarti. Ya Pak? Iya. Ya wes, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Iya, silakan. Ya. Iya, taufik. Itu berarti maksudnya gimana pengertian hidayah itu disebut atau dijawabnya gimana ya? Ya, nah dia sudah tahu maksudnya. Ya, kalau hidayah ilmu itu meskipun uangnya gak Arab bisa dapat hidayah ilmu. Meskipun uangnya gak Arab. Kayak misalnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika didatangi sama Musa, Fir'aun gak Arab. Fir'aun gak menginginkan hidayah. Tapi kita katakan Fir'aun sudah mendapatkan hidayah. Berupa apa?
Fir'aun sudah mendapatkan hidayah berupa hidayah apa tadi? Yang mana hidayahnya? Irsyad. Hanya berupa itu. Ya. Namun kalau ingin mendapatkan taufik dari Allah, itu memang harus ada keinginan dari orang tersebut untuk mendapatkan taufik itu, untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ya. Harus ada keinginan dalam dirinya. Ketika sudah ada keinginan, maka Allah mudahkan, Allah arahkan dia kepada hidayah taufik itu. Tapi kalau orang itu memang sudah gak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, maka gak mungkin Allah memberikan hidayah. Allah itu maha adil. Yang pantas worth it dapat hidayah, maka Allah beri hidayah. Yang gak pantas dapat hidayah, maka gak mungkin Allah beri hidayah. Allah maha adil. Ya, maka gak usah protes, gak usah bingung. Ustaz, kesian ya, orang-orang kafir itu gak dapat hidayah sama, gak dikasih hidayah sama Allah. Kita yang dikasih hidayah sama Allah. Kok Allah gak adil? Ya, kok Allah gak adil? Kan Allah yang memberikan hidayah. Taufik itu di tangan Allah. Allah ketika gak ngasih hidayah kepada orang kafir, nanti orang kafir di akhirat disiksa, itu kan berarti salahnya Allah sendiri. Kata sebagian orang itu, salahnya gak dikasih hidayah sama Allah. Paham maksudnya? Salahnya Allah gak ngasih hidayah sama orang kafir. Terus orang kafirnya yang disalahkan, disiksa. Maka kita jawab, Allah ketika gak ngasih hidayah kepada orang kafir, berarti memang Allah tahu orang tersebut gak pantas mendapatkan hidayah, karena dia sendiri gak arah. Karena dia sendiri gak arah. Hidayah itu pemberian Allah hanya khusus bagi orang-orang yang Allah tahu memang dia worth it dapat hidayah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang hanya Allah berikan kepada semua orang. Tidak. Hanya Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi barang siapa yang diberi hidayah sama Allah, berarti memang Allah tahu dia worth it, pantas dapat hidayah itu. Jadi nggak bisa jual apa oleh hidayah ya, tapi nggak ada usaha. Iya, nggak ada usaha dari dia. Berarti menunjukkan bahwasanya dia memang nggak pengen dapat hidayah, karena khawatir kalau dia dapat hidayah, dia jadi orang soleh, nanti dia nggak bisa maksiat lagi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ya, kau kenapa nggak mau ngaji? Katanya kau pengen dapat hidayah. Dia ada lucu sebagian orang itu. Kita berangkat ke masjid, kita ajak sebagian orang-orang itu, ayo tak budal masjid kan? Tunggu ya oleh hidayah. Meskipun yang doa semua orang mendoakan engkau, tapi kalau engkau sendiri memang sejak awal nggak pengen dapat hidayah, nggak bakal dapat hidayah. Anda lihat orang-orang di zaman Nabi SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, kurang cedek apa sama Nabi, kurang dekat apa sama Nabi. Dari kecil sudah hidup bersama Nabi SAW. Berkali-kali diajak masuk Islam oleh Nabi SAW. Tapi sampai matinya dapat hidayah nggak dapat. Tapi ada seorang sahabat jauh dari perkampungan Al-Ghifar, dari perkampungan Al-Ghifar. Ketika dia mendengar ada Nabi yang diutus, dia penasaran. Dia penasaran apakah benar ini utusan Allah. Maka diparangi ke kota Mekah. Diparangi ke kota Mekah. Sampai ketemu nabinya, dia ngobrol sama Nabi, langsung dia menyatakan masuk Islam. Salman Al-Farisi jauh-jauh dari Persia. Karena memang mereka menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal, nggak pengen dia dapat hidayah, sampai mati nggak dapat hidayah. Maka sekali lagi hidayah itu digapai, diminta. Nah, kamu
mungkin orang diam-diam, apalagi dia nggak pengen, nggak mungkin dia mendapatkan hidayah. Kalau fulus mungkin, ya kalau fulus orang nganggur-nganggur, diam-diam, nggak lapor-lapor, bisa nggak dia dapat fulus, dapat harta? Lewat apa? Warisan. Iya, pengangguran di rumah nggak kerja. Kalau ditanya-tanya, dipikir-pikir, bisa nggak dia dapat harta? Bisa. Warisan atau dapat bantuan sosial misalnya. Ya, itu rezeki. Tapi kalau hidayah enggak. Ya harus dia mencari. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti ingat ya, ini tempatnya. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.